Ya. Silakan waktu dan tempat dipersilakan buat Bapak Afrian. Oke, sahabat 3i Network dimanapun Anda berada, sahabat Kin semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam semangat. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda di media Zoom ini, walaupun tidak bertemu muka, tetapi secara nyata, tetapi kita masih bisa bertemu muka secara online. Ya, inilah sebuah kecanggihan teknologi dan saya juga baru-baru saja mengetahui belajar tentang ini. Ya, jadi lumayan kaku-kaku ya, nggak apa-apa lah. Namanya orang belajar kan gitu. Nah, kali ini saya ingin bercerita kepada teman-teman semua, baik yang sudah bergabung ke dalam bisnis ini maupun yang belum. Karena ini adalah acara Zoom, jadi sudah pasti ada beberapa orang yang belum bergabung ke dalam bisnis ini, yang juga ikut dalam acara ini. Saya ingin mengungkapkan sebuah fakta menarik tentang bisnis jaringan, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada sebuah fakta unik yang menarik tentang bisnis jaringan. Faktanya begini, bahwa di dalam bisnis jaringan itu ternyata hampir hampir 99% orang yang sukses di dalam bisnis ini adalah orang yang hidupnya sebelum ikut bisnis ini, hidupnya penuh dengan masalah. Saudara tercinta, dulu saya tidak pernah percaya dengan statement ini. Karena dulu saya pernah bergabung di bisnis network dan saya hanya melihat orang-orang suksesnya saja, tidak terlalu tahu banyak latar belakangnya. Sampai saya juga ikut network lagi, kemudian ada guru saya bilang, dia ngomong dengan bahasa Makassar, jadi dengan gaya Makassarnya, dia bilang, Alfia, saya tidak terlalu suka saya ajak orang-orang kaya. Kenapa? Tidak bisa sukses, tidak pernah sukses. Saya lebih suka ajak orang kayak kamu. Nah, ternyata saat itu saya juga tidak sukses. Jadi waktu itu saya berpikir, ini guru saya cuma soal ngomong aja. Hingga akhirnya satu masa ya di mana terjadi masalah besar dalam hidup saya. Masalahnya mirip-mirip seperti zaman sekarang, yang suasana sekarang ini, ya. Tetapi masalah itu hanya terjadi dengan diri saya sendiri. Kenapa saya katakan mirip-mirip? Waktu itu saya tidak bisa kemana-mana, saya jarang keluar rumah. Kenapa? Karena saya nganggur. Saya nggak punya uang. Gimana saya mau keluar rumah kalau uang nggak ada? Uang hanya pas-pasan saja. Jadi 2013, Juli, saya mulai menganggur. Dan saya mempertahankan harga diri saya tetap menganggur karena saya tidak mau lagi balik ke terminal jadi kenek. Karena saya bersumpah saya nggak mau masuk lagi ke terminal. Dan untuk tetap memegang teguh sumpah saya, ya saya cari alternatif lain tapi nggak ketemu, akhirnya saya nganggur. Juli 2013. Dan day by day, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, saya jalankan hidup saya hanya sebisanya aja. Yang penting bisa makan. Saya jual barang, gadai juga udah nggak ada yang mau. Teman-teman saya perlahan tapi pasti mulai menjauh. Jadi nggak ketemu juga. Jadi saya hanya di rumah saja, merenung, bingung, apa yang harus saya kerjakan. Sementara makin lama, barang yang dijual udah makin habis. Sampai sepatu-sepatu, baju bekas udah kejual, apalagi. Dan saat itu juga di rumah saya ada orang-orang yang saya cintai, saya punya tanggung jawab, ada dua orang tua saya yang nggak bekerja, karena bapak saya udah pensiun, dan ada dua anak saya, yang satu belum sekolah karena masih 4 tahunan, yang paling kecil, yang nomor satu itu SD, tidak ada tanggung jawab, tetapi uang nggak ada, makan susah. Sampai akhirnya ibu saya memutuskan kerja buat orang lain, bekerja dalam tanda kutip, jadi asisten rumah tangga, ngurusin anak orang lain. Sementara saat itu saya single parent, jadi saya nggak punya istri, jadi anak saya ya saya yang urus, ada ibu saya yang urus.
Ketika ibu saya bekerja, ya anak saya hanya saya yang urus. Dan itu dilakukan karena memang nggak ada uang. Saya sebagai anak pertama yang saat itu diandalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bayar listrik, makan hari-hari, saya nganggur. Jadi nggak ada uang. Akhirnya terpaksa ibu saya dan saya, ya mau nggak mau, harus merelakan. Hingga akhirnya saat itu boleh dibilang saya merasa gelap hidup saya. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya setelah 6 bulan sampai Desember 2013, saya pikir udah cukuplah keluarga saya menderita dengan ego saya yang tidak mau balik ke terminal. Jadi saya bertekad saat itu kalau seandainya di Januari 2014, di tahun baru, saya tidak ketemu bisnis bagus, saya tidak ketemu bisnis yang baru, saya mau bertekad balik lagi ke terminal jadi connect. Walaupun saya tahu itu hanya menyelesaikan solusi jangka pendek. Karena saya tidak akan pernah bisa mencapai impian-impian yang saya inginkan hanya bekerja sebagai connect. Tapi apa boleh buat, pikir saya, jika seandainya tidak ada usaha. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, di tengah kesulitan hidup saya, di tengah masalah yang bertubi-tubi dalam hidup saya ketemu bisnis TL Network ini. Saya ketemu bisnis ini. Saya ditawarkan oleh seseorang yaitu Bapak Kuancen. Saya menyimak presentasinya. Jujur, saya tidak terlalu banyak yang saya ingat pada saat beliau presentasi. Cuma yang saya ingat waktu itu ada sebuah ilustrasi di dalam presentasi tersebut, jika saya hanya berhasil 10% saja dan saya gagal 90% dalam bisnis Tria ini, saya masih bisa punya income 90% gagal, saya masih bisa punya income 30 juta rupiah per bulan. Hanya itu yang saya ingat. Dan saya pikir income 30 juta pasti bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi saat itu yang tadinya hidup saya agak hampa, yang tadinya hidup saya suram, muncul harapan. Jujur, kalau untuk 100% sukses saya nggak yakin saat itu. Temannya hilang, uang nggak ada. Segala kemungkinan yang logikanya untuk saya sukses nggak ada. Tapi saya tahu saya punya niat, saya punya harapan, saya niat baik, saya punya harapan yang baik, dan saya punya tanggung jawab di rumah saya yang harus saya penuhi sebagai anak dan sebagai orang tua. Jadi saya pikir kalau cuma 10%, saya sempat bergumam. Kalau saya kerjakan bisnis ini serius, seserius-seriusnya, masa sih 10% aja Tuhan gak kasih rezeki buat saya? Saya nggak minta banyak Tuhan. Saya minta 10% saja seperti presentasinya saat itu. Itu gumaman di hati saya. Jadi saya pulang ke rumah, saya tidak punya harta, saya tidak punya uang untuk ikut bisnis ini. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya gadaikan motor saya. Saya kasih lihat kepada Anda, ini motornya. Nah, motor ini saya pajang sekarang. Saya pajang di depan rumah saya. Ini motor yang saya gadai 6 tahun yang lalu. Yang sekarang menjadi monumen sejarah hidup saya. Jadi saya gadaikan motor ini, Bapak Ibu, separuh uang saya untuk bisnis ini, separuh lagi saya buat makan. Saya berdoa saat itu, saya ingat, saya bergumam, saya berdoa, ya Allah, jika ini sebuah jalan untuk saya keluar dari masalah hidup saya, berikan saya kekuatan untuk bisa merubah apa-apa yang memang Kau izinkan untuk saya rubah. Dan beri saya kesabaran, beri saya ketabahan, beri saya keikhlasan untuk bisa menerima apa-apa yang memang Engkau belum izinkan untuk saya rubah. Saya bergumam berdoa seperti itu, teman-teman. Akhirnya bismillah, saya berjalan. Dengan satu tekad, satu impian, bahwa saya harus keluar dari masalah saya. Saya punya pilihan di satu sisi,
Dan saya tidak punya pilihan di sisi yang lain. Saya punya pilihan untuk menerima bisnis ini. Alhamdulillah saya diberikan kekuatan hati dan pilihan untuk bisa menerima bisnis ini. Tapi saya yakin membuat yang salah satu hal lagi yang buat saya bisa sukses adalah faktor saya tidak punya pilihan untuk meninggalkan bisnis ini setelah saya memilih bisnis ini. Ingat, saya tidak punya pilihan untuk meninggalkan bisnis ini setelah saya memilih bisnis ini. Kenapa? Karena kalau saya tinggalkan bisnis ini, walaupun hidup saya saat itu susah, saya yakin hidup saya lebih susah. Jadi saya pikir, ketimbang saya tinggalkan bisnis ini, hidup saya lebih susah. Mendingan saya jalan bisnis ini sesusah-susahnya, tapi ada harapan untuk maju. Ya, di kepala saya harapan 10%, 9 bulan ke depan, untuk bisa meraih income 30 juta sesuai yang dipresentasikan Pak Puancan saat itu adalah harapan yang ada di dada saya, harapan yang ada di hati saya, harapan yang ada di kepala saya, harapan yang ada di pikiran saya yang menemani saya di keseharian saya menjalankan bisnis ini. Saya ajak teman saya, yang mau silakan, enggak apa-apa. Saya tahu ada malam, ada siang, ada orang mau, ada orang menerima. Ada orang yang positif, ada orang yang negatif, ada orang yang memuji, ada orang yang mencela. Itu udah bagian dari hidup. Jadi saya terima saja. Saya tidak baper. Kenapa? Prinsip saya berhak kasih tahu, Anda berhak nolak. Saya berhak ngajak Anda untuk sama-sama punya impian, tapi Anda juga berhak nolak saya dan berjalan dengan impian Anda. Alhamdulillah, perlahan tapi pasti, Bapak Ibu sekalian, perlahan tapi pasti, masalah dalam hidup saya satu persatu mulai terurai. Masalah dalam hidup saya satu persatu mulai selesai seiring naiknya bonus saya. Dan alhamdulillah, keyakinan saya, harapan saya, doa saya, 9 bulan saya dapat 10% saja dari kesuksesan sistem bisnis ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena 9 bulan kemudian saya meraih posisi gold agency dengan income 30 juta rupiah per bulan. Hanya butuh waktu 9 bulan saja. Bekerja keras, berjuang, bahkan waktu itu tidak ada online-onlinean, semua bisnisnya masih offline, tidak ada media online, keling-kelingan, panas-panasan naik motor ini. Tidak seperti hari ini Anda duduk di rumah santai, ngerokok, dengerin saya, ngopi. Saya berjuang. 9 bulan saja. Orang yang punya masalah hidup besar, ternyata punya daya juang yang besar untuk keluar dari masalahnya. 9 bulan, saya keluar dari masalah saya. Saya punya income 30 juta. Hidup mulai bersinar. Orang tua saya sudah mulai tersenyum bahagia, menikmati hasil dari apa yang sudah saya perjuangkan. Dan itu yang paling penting. Setelah itu, tidak perlu ditanya lagi. Makin lama rezeki makin banyak. Makin luas. Saya bisa membantu keluarga-keluarga saya yang susah. Dari zakat saya untuk mereka yang tidak punya keberuntungan, janda-janda tua, saudara. Alhamdulillah saya bisa bantu mereka. Dan efeknya saya juga mendapatkan amanah lagi. 1,5 tahun kemudian saya bisa beli mobil. Ini mobil pertama saya, Anda bisa lihat ada 1 buah mobil HR-V di situ. Kemudian ada mobil berikutnya, 1 buah mobil Mercedes-Benz pintu 2 dengan plat nomor nama saya. Kemudian ada lagi mobil emas saya, mobil kebanggaan saya. Mobil kebanggaan para sahabat Kim karena nomornya pun nomor platnya K1M Kim yang saat ini menjadi kendaraan hari-hari saya. Ada istri saya tercinta di rumah yang menemani saya, yang mohon maaf saya tidak bisa kasih lihat wajahnya karena lagi nggak pakai jilbab. Ya, saya bisa punya istri, saya bisa punya keluarga. Dulunya susah banget nyari istri karena nggak ada uang. Rumah yang luar biasa. Ada alat musik juga di sini. Jadi
apa yang saya ingin katakan, apa yang saya ingin ceritakan kepada Anda, apa yang saya ingin pesankan kepada Anda dari cerita hidup saya ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin mengatakan bahwa manusia diberikan setidaknya 2 kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Kelebihan pertama, manusia diberikan kekuatan untuk memilih. Ya. Jadi keadaan, suasana, situasi itu sama buat semua orang. Hari ini semua orang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan 6 tahun lalu. 6 tahun lalu hanya sebagian orang yang hidup seperti saya. Tapi hari ini hampir semua orang merasakan hal yang sama, punya masalah yang sama. Tetapi Anda diberikan kekuatan untuk memilih. Apakah Anda mau memilih dalam suasana seperti ini menjadi orang yang galau, menjadi orang yang cemas, menjadi orang yang merasa dunia ini nggak adil, yang merasa Tuhan jahat sama sekali dengan aku, Tuhan nggak adil, atau lain sebagainya, keluhan-keluhan, atau Anda mau memilih, Anda mau keluar dari keadaan seperti ini, semua pilihan tergantung Anda. Yang pertama tadi, pilihan. Yang kedua, manusia diberikan kekuatan beradaptasi. Ya, kemampuan beradaptasi. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu sekalian, saya dulu tidak mengenal bisnis asuransi. Saya tidak tahu asuransi, unit link, tabungan, dan sebagainya, bahasa-bahasa yang aneh di dunia ini saya tidak paham. Tetapi saya tahu Tuhan berikan saya kemampuan untuk beradaptasi. Walaupun di awal saya mungkin belum terbiasa. Tapi saya yakin jika saya lakukan terus-menerus, saya mau beradaptasi, tadinya biasa, akhirnya jadi bisa. Dan setelah bisa, makin lama makin ditingkatkan, akhirnya jadi ahli. Dan ingat, hanya seorang ahli yang dibayar mahal. Hari ini pun saya, ketika berbicara dengan Anda, saya sedang beradaptasi. Ya, saya tidak pernah bicara sebanyak ini, selama ini, seserius ini di dunia online. Rata-rata saya hanya bikin video, bercanda, itu aja. Jadi hari ini pun, ini hari saya beradaptasi. Ingat, semua orang diberikan kemampuan beradaptasi. Beradaptasi suasana, lingkungan. Jadi dengan 2 hal ini, Anda bisa gunakan untuk merubah hidup Anda ke depan. Anda bisa gunakan untuk membuat keluarga Anda bangga dengan Anda. Anda bisa gunakan bisnis Ria Network yang hari ini Anda lihat sebagai jalan, sebagai sarana untuk merubah hidup Anda jauh lebih baik. Jika saya bisa, kenapa Anda nggak bisa? Kita memiliki Tuhan yang memberikan 2 kemampuan tadi untuk kita. Gunakan pilihan dengan bijak. Gunakan kekuatan beradaptasi dengan baik. Sehingga kita bisa lalui segala masalah hari ini. Ingat, akhirnya saya pun bergumam, oh benar kata orang-orang. Benar kata leader-leader besar zaman dulu. Hanya orang yang punya banyak masalah yang bisa sampai ke puncak. Hanya orang yang punya banyak masalah yang bisa sukses di bisnis network. Jadi kalau hari ini Anda memiliki begitu banyak masalah dalam hidup Anda, atau mungkin Anda di PHK, atau mungkin Anda nggak bisa keluar rumah, Anda tidak punya pekerjaan lain, jadikan masalah itu sebagai sebuah bahan bakar untuk Anda terbang sama bisnis Ria Network. Oke, saya Frial Tabrani. Sekian dari saya. Salam sehat,
salam semangat, salam tetap penuh harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.